Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Uswatul Yani Fatimah dengan NPM 242030154. Kali ini saya akan membahas sebuah monumen bersejarah yang bukan hanya menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi salah satu ikon warisan dunia, Candi Borobudur. Sebagai candi Buddha terbesar di dunia, Borobudur memiliki nilai historis, spiritual, dan budaya yang tak ternilai. Namun, dalam perkembangannya, candi ini juga menghadapi tantangan sebagai objek wisata populer. Mari kita bahas bersama bagaimana peran Candi Borobudur baik sebagai tempat ibadah sakral maupun destinasi wisata dapat dikelola secara bijaksana. Candi Borobudur adalah bangunan bersejarah yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Dibangun sekitar 800 Masehi pada zaman dinasti Sailendra. Candi Borobudur tidak hanya sebuah situs arkeologi, tetapi juga tempat ibadah yang sangat sakral bagi umat Buddha. Waisak sebagai hari raya besar umat Buddha selalu dirayakan dengan meriah di Candi Borobudur. Candi Borobudur didirikan oleh penganut Buddha Mahayana pada abad ke-8 oleh Wangsa Sailendra. Merupakan kuil Buddha terbesar di dunia. Tujuan dibangunnya adalah untuk memuliakan Raja-Raja Sailendra. Setelah ditinggalkan sekitar tahun 928 akibat letusan gunung berapi, kemudian candi ini kembali disebut dalam naskah Nagara Kertagama pada tahun 1365. Candi ini ditemukan kembali pada 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles saat menjajah Indonesia. Raffles mengutus asistennya Cornelius untuk melakukan penelitian dan pembersihan besar-besaran dimulai pada 1817. Candi Borobudur telah dibongkar beberapa kali, pertama oleh Theodor van Oort antara 1907 sampai 1911 dan pemongkaran kedua oleh pemerintah Indonesia dan UNESCO dari 1973 sampai 1983. Setelah kemerdekaan, Candi Borobudur ditetapkan sebagai milik negara dan pengelolaannya diserahkan kepada BUMN. Tujuannya mulia, yaitu untuk melindungi dan melestarikan salah satu warisan budaya dunia yang kita miliki. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi pergeseran fokus dari pelestarian nilai-nilai spiritual dan budaya menjadi komersialisasi pariwisata. Dilema mengenai status Borobudur sebagai tempat ibadah atau destinasi wisata memang menarik untuk dibahas. Selama bertahun-tahun, candi Buddha terbesar di dunia ini telah mengalami persimpangan antara nilai-nilai spiritual dan kepentingan komersial. Pada aspek spiritual, terlihat bahwa Borobudur dibangun sebagai pusat ibadah umat Buddha Mahayana. Stupa-stupanya yang megah dan relief-reliefnya mengandung makna filosofis yang mendalam tentang perjalanan menuju pencerahan. Bagi umat Buddha, Borobudur adalah sebuah tempat suci yang menyimpan energi positif dan menjadi simbol persatuan umat Buddha di seluruh dunia. Meskipun banyak wisatawan berkunjung, umat Buddha tetap menjalankan ibadah di Borobudur pada hari-hari tertentu. Kemudian, pada aspek komersial terlihat bahwa Borobudur adalah salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia yang menarik jutaan wisatawan domestik maupun mancanegara setiap tahunnya. Pariwisata berbasis Borobudur memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Bisa dilihat di sekitar Borobudur telah dibangun berbagai fasilitas wisata seperti hotel, restoran, dan toko souvenir untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Dari kedua aspek tersebut muncul pertanyaan, mana yang lebih dominan? Jawaban atas pertanyaan ini tidaklah sederhana. Keduanya, aspek spiritual maupun komersial memiliki peran yang sama pentingnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, aspek komersial cenderung lebih menonjol. Hal ini terlihat dari pertama,
Jumlah pengunjung yang terus meningkat membuat pengelolaan Borobudur lebih fokus pada aspek pariwisata. Kedua, pembangunan berbagai fasilitas wisata di sekitar Borobudur menunjukkan upaya untuk menarik lebih banyak wisatawan. Yang ketiga, adanya perdebatan mengenai kapasitas kunjungan maksimum menunjukkan adanya tekanan untuk mengakomodasi jumlah wisatawan yang terus meningkat. Beberapa tahun terakhir muncul perdebatan tentang naiknya harga tiket Borobudur. Ini memicu berbagai pendapat tentang fungsi Borobudur itu sendiri. Kondisi wisatawan yang bebas naik ke puncak bangunan arupa datu yang merupakan tempat paling sakral serta banyaknya pengunjung membuat kerusakan pada beberapa bagian candi. Hal ini membuat umat Buddha meminta agar Candi Borobudur dikembalikan ke fungsi utamanya, yaitu tempat ibadah. Bayangkan saja jika kita memiliki tempat ibadah yang sangat berarti bagi kita, sebuah tempat suci dalam agama kita, kemudian tempat tersebut dijadikan objek wisata, orang-orang bebas masuk dan melakukan hal yang dapat merusak esensi dari tempat ibadah tersebut, dan muncul perdebatan mengenai harga tiket yang ditetapkan. Situasi ini menimbulkan kerugian besar bagi umat yang menganggap tempat itu suci. Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan penganut agama dan menghormati nilai-nilai serta tradisi yang ada, agar keberadaan tempat ibadah tetap terjaga dan dihargai. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah berusaha mengembalikan fungsi Candi Borobudur sebagai tempat ibadah dengan membatasi kunjungan wisatawan dan menetapkan kebijakan lain seperti penggunaan alas kaki khusus untuk menjaga kelestarian dan keutuhan candi serta menghormati nilai-nilai spiritualnya. Langkah ini memberikan kesempatan bagi umat Buddha untuk beribadah dengan hikmat di Borobudur. Candi Borobudur adalah warisan dunia yang tak ternilai harganya. Melalui pengelolaan yang bijaksana, kita dapat memastikan bahwa Candi Borobudur tetap menjadi tempat ibadah yang sakral sekaligus destinasi wisata yang berkelanjutan. Mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan keindahan dan nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Demikianlah presentasi mengenai Candi Borobudur, sebuah warisan budaya dunia yang memiliki makna mendalam bagi umat Buddha dan juga bagi kita semua. Kita telah melihat bagaimana dilema antara fungsi sebagai tempat ibadah dan destinasi wisata membutuhkan keseimbangan dalam pengelolaannya. Semoga kita semua dapat terinspirasi untuk turut menjaga kelestarian Candi Borobudur sehingga keindahan dan nilai-nilai spiritualnya tetap terjaga untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Dadah!